Shalom dan selamat pagi untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pada hari ini, Kamis 27 Maret 2025, kita akan mendengar renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Semalam telah berlalu dengan kasih-Mu, dan pada saat ini di hari yang baru, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menikmati hidup kami. Dan kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, dan biarlah Tuhan untuk mengawali hari yang baru ini. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya membaca ayat yang ke-7. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan bertambah kuat? Amin. Tema kita pada saat ini, janganlah iri kepada orang fasik. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang fasik adalah orang yang berdosa tetapi tidak mengakui dosanya, atau orang-orang yang hidup dalam kemujuran dan tanpa rasa ketakutan meskipun mereka tidak menghormati Allah. Nah, mengenai orang fasik dalam kehidupan ini, kalau mau jujur, kadangkala kita iri hati dengan mereka. Mau tidak mau kita harus mengakui banyak orang fasik yang terus hidup mujur. Bisa diartikan hidup makmur dan bahagia, bahkan sampai akhir hidup mereka. Ya kan? Mengapa kita mesti iri hati dengan kemujuran orang fasik? Ayub membuat suatu pertanyaan tentang kemujuran orang fasik, yaitu pada pasal 21 ayat yang ke-7. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan bertambah kuat? Ayat ini merupakan bagian dari kisah Ayub dalam Alkitab yang membahas tentang mengapa orang fasik bisa hidup mujur meskipun mereka membenci Allah. Kemujuran orang fasik kita lihat pada pasal 21 ayat 8 sampai 15. Bisa jemaat membacakannya. Dan bila kita lanjutkan dalam bacaan kita pada ayat yang ke-16 sampai 34, Ayub melihat bahwa Allah menghukum orang fasik dalam kehidupan ini, tetapi Allah juga sering membiarkan mereka hidup dengan mujur seumur hidup mereka, bahkan mati dengan tenang. Karena itu orang fasik hanya bersorak untuk sementara waktu, merupakan penghiburan yang hampa. Pada akhirnya Allah akan dengan adil memperbaiki segala hal dan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya dan kasihnya akan kebenaran. Yang fasik tidak akan luput dari hukuman, dan yang benar pasti akan dikenai. Intinya, kemujuran orang fasik tidak berlangsung selamanya, karena Allah akan bertindak adil sesuai dengan waktunya kepada orang fasik. Yang menjadi renungan bagi kita, 1. Janganlah iri hati kepada orang fasik, melainkan sadarilah bahwa Tuhan adalah sumber keadilan dan kebenaran, dan kita harus tetap beriman kepadanya dalam segala situasi. Hadapilah itu, anggaplah itu Allah sedang memproses kita untuk lebih mendewasakan dalam iman kita. 2. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan dan tidak tergoda untuk membenarkan diri sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita dengan membandingkan kemujuran hidup orang fasik.
Pada akhirnya Allah yang maha adil akan mengadili orang fasik sesuai dengan waktunya. Janganlah iri hati kepada orang fasik, karena kemunculan orang fasik itu hanyalah bersifat sementara. Marilah kita lebih fokus kepada persekutuan kita dengan Allah. Yakinlah bahwa ada rencana Allah tepat pada waktunya bagi kita dalam memberi kemunculan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami dapat melakukannya dan biarlah kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini. Berkati dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, dan kegiatan kami boleh kami lakukan di dalam kasih Tuhan. Tambahkan kami kesehatan, tambahkan kami hikmat, supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, di dalam jenjang pendidikan mereka, pasangan hidup mereka, dan juga di dalam mencari pekerjaan Tuhan dan menanti keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Berkatilah anak-anak kami atau bahkan cucu-cucu kami. Biarlah Tuhan Engkaulah yang beserta dengan mereka. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hikmat kasih Tuhan. Jagalah mereka dalam segala kehidupan mereka. Biarlah segala apa yang mereka butuhkan dan perlukan seturut dengan kasih Tuhan, Tuhan curahkan atas kehidupan anak-anak kami dan semua cucu-cucu kami. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan, merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh di dalam mencapai cita-citanya di dalam Tuhan. Kau pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan firman-Mu dan menjadi berkat bagi semua orang. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kau jamah tubuh mereka Tuhan. Engkau kuatkan dan sehatkan Bapa. Dan secara khusus untuk Nyonya Hutapea maupun Kevin Boru Tahuruk. Kami mau berdoa Tuhan di dalam kesakitannya. Mari Tuhan Engkau juga jamah tubuhnya yang sakit. Engkau berkati makanan dan minuman Tuhan, bahkan obat-obatan yang dipakai. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan baginya. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan Tuhan kesabaran dan ketabahan kepada inang kami ini dan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, kuat di dalam keimanan mereka. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil di hadapan Tuhan, yang mampu memberikan kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, yang mampu memberikan kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu dan secara khusus untuk inang kami ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja, mari Tuhan Engkau melihat dan memberkati Tuhan jemaat-Mu di dalam tubuh jasmani mereka yang keadaan sakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun pernikahan dalam keluarga Bapak Speaker Asibarani Inang Boru Tambunan yang genap usia pernikahannya pada hari ini 26 tahun. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, memberikan keharmonisan, kebahagiaan, panjang umur di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Semakin Engkau memberkati dan melawat keluarga ini. Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk merangkul, memberikan keharmonisan di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah mereka semakin tetap berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan. Dan melalui keluarga ini, anak-anak Tuhan yang lain boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam masa tua mereka Tuhan. Orang-orang tua kami di dalam masa usia mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah tubuh orang tua kami jemaat-Mu dan semakin dikuatkan di tengah-tengah masa tua mereka.
tetap semangat, dan tetap merasakan bahagia sukacita Bapa. Kau jamah tubuh mereka yang lemah pada saat ini. Engkau topang dengan kekuatan Tuhan. Engkau bangkitkan semangat yang baru bagi mereka. Pelawat mereka Bapa, supaya mereka semakin giat untuk datang kepadamu, semakin memuji dan membesarkan nama Tuhan di tengah-tengah masa tua mereka Bapa. Kau berkati mereka di dalam masa tua mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu dalam masa pergumulan, apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi kesusahan mereka, Engkau buka jalan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera, kelegaan bagi mereka Bapa. Engkau berikan kekuatan, Engkau kuatkan dan lawat mereka Bapa. Biarlah mereka boleh berjalan menuju kebahagiaan bersama dengan Tuhan, sukacita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mohon untuk mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di atas segalanya ampuni atas dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.